Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki hari ke-27 ya. Tema kita kali ini adalah tentang nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran. Kita boleh bertanya, masihkah peringatan nuzulul Quran atau peristiwa nuzulul Quran itu kita peringati, apakah dia masih relevan di era yang super canggih sekarang ini, teman-teman? Ya, inilah refleksi tentang cahaya wahyu di tengah arus global kita. Apakah nuzulul Quran masih relevan? Teman-teman, kita hidup sekarang ini di zaman yang sangat luar biasa. Dalam satu genggaman kita bisa mengakses jutaan informasi. Kita bertanya pada AI dan belajar dari mana saja. Kita terhubung dengan siapa saja dan kapan saja. Seolah-olah dunia ini ada dalam kendali jari kita. Ya. Tapi ada ironi di tengah keberlimpahan informasi itu. Ironi di tengah kemudahan-kemudahan itu, kita justru merasa lebih bingung. Apa bingungnya? Bingung menentukan arah hidup, teman-teman. Bingung dengan standar benar dan salah. Bingung siapa diri kita sebenarnya. Setiap hari kita terpapar nilai yang berubah begitu cepat, teman-teman. Masya Allah. Maka pertanyaan besar kita adalah, apakah kitab yang turun lebih dari 14 abad lalu itu masih bisa menjawab problem manusia di era kecerdasan buatan, krisis mental, dan overthinking? Ya, ini pertanyaan besarnya. Apakah kitab ini yang sudah turun 1447 setelah hijrah Nabi, berarti ditambah 13, berarti berapa? 13 tambah 47, 60. 1460 tahun sudah Al-Quran ini turun. Ya, apakah dia masih bisa menjawab problem manusia dari kecerdasan buatan ini? Di tengah krisis mental dan overthinking manusia. Di era yang begitu modern, pertanyaannya adalah apakah Al-Quran ini masih relevan? Nah, teman-teman dirahmati Allah, ya, nuzulul Quran ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran ketika langit berbicara kepada bumi. Ya, nuzulul Quran itu bukan sekedar peristiwa sejarah, teman-teman. Sejarah yang betul-betul mengubah dunia. Dia adalah momentum intervensi langit di tengah dunia yang kacau balau. Ya, jadi sekarang pertanyaannya bukan apakah Al-Quran masih relevan, tapi apakah kita masih menjadikan Quran ini sebagai kompas? Ya, ketika Al-Quran ini turun, ya, dunia sedang tidak baik-baik saja, dan Al-Quran menjawab segala kegundahan, segala kecemasan, segala kegelisahan umat manusia di dunia ini, teman-teman. Maka kita bandingkan antara kerja mesin dengan kerja kompas. Kalau mesin itu teknologi membuat hidup memang lebih cepat, membuat kita lebih pintar, memang. Tapi kompas yang bernama wahyu membuat hidup kita tetap lurus dan memberikan petunjuk arah atau direction yang benar. Tanpa petunjuk, kecepatan hanya akan membawa kita tersesat lebih jauh. Ya, tanpa petunjuk Al-Quran. Nauzubillah. Maka itu syariat yang ada dalam Al-Quran ini adalah sebuah sistem nilai, tatanan nilai, bukan sekedar hukuman. Ya. Seringkali syariat ini dipersempit menjadi aturan kaku atau pidana. Padahal tujuan besarnya adalah perlindungan maqasidus syariah. Keraguan muncul bukan karena kita benci agama, tetapi karena standar dunia modern yang menuntut logika dan manfaat sekaligus. Nah ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali kan orang bertanya tentang apa sih syariat Al-Quran untuk kehidupan kita ini? Yaitu sistem nilai, bukan sekedar hukuman-hukuman saja. Nah, aturan syariat itu seringkali apa? Dijadikan menjadi aturan kaku dan pidana. Padahal tujuan besarnya adalah perlindungan maqasidus syariah. Meskipun aturan yang baku itu pun, ya, kalau diterapkan tentu akan menjadikan kita konsisten untuk menjaga maqasid syariah. Itu. Apa 5 perlindungan pilar yang menjadi maqasid syariah? Yang pertama adalah menjaga agama, teman-teman. Ya, menjaga agama ini penting. Kebebasan berkeyakinan dijaga oleh Al-Quran.
dijaga oleh Islam. Menjaga jiwa. Artinya, hifzun nafas. Itu berarti kita peduli terhadap terlindunginya hak asasi manusia dan mental health. Menjaga akal. Ya, yaitu menjauhkan kita dari hoax dan narkoba. Menjaga harta dengan ekonomi yang berkeadilan. Dan menjaga keturunan, yaitu kita membangun struktur keluarga ya dengan tatanan yang baik, menjaga proses reproduksi manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dan menjaga kewarasan kita sebagai manusia. Dunia modern inilah yang sedang berjuang melindungi kelima hal dasar ini. Jadi, teknologi itu memang menjawab bagaimana caranya bisa dilakukan. Dan syariat menjawab untuk apa? Apakah dia patut dilakukan? Contoh nih teman-teman ya, AI bisa melakukan segalanya, tapi apakah itu adil? Apakah itu merendahkan martabat manusia? Nah, syariat adalah etika yang bergerak dan bekerja di balik algoritma artificial intelligence. Nah, inilah paradoks kebebasan. Di era kebebasan yang tanpa batas, data menunjukkan peningkatan kecemasan, menunjukkan peningkatan depresi dan kesepian, mengalami anxiety. Syariat itu bukan untuk mematikan kebebasan, teman-teman. Dia justru memberi pagar agar kebebasan tidak menghancurkan diri sendiri. Sebab kebebasan tanpa arah itu adalah kebingungan. Maka itu, Nuzulul Quran mengajarkan kita agar kita memiliki prinsip yang kokoh, tetapi caranya tetap luas. Yang tetap adalah prinsip-prinsip moral yang bersifat universal. Yang berubah adalah konteks sosialnya, ekonominya, dan istihad ulamanya. Dan Islam bertahan di berbagai peradaban dan di berbagai situasi. Kenapa? Karena dia fleksibel dalam muamalah, namun teguh dalam prinsip-prinsip akidah. Akar masalah modern, teman-teman, ini adalah masalah moral. Coba lihat, krisis iklim. Dari mana sih? Karena moralitas yang kerakus. Ya, kerakusan ini yang menjadi penyebab moral terjadinya krisis iklim. Ketimpangan ekonomi juga akibat keserakahan. Jadi nggak ada moral. Perang di mana-mana. Terakhir baru kemarin Iran diserang ya. Ya, ini kenapa? Ambisi kuasa untuk mempertahankan hegemoni. Ini bukan soal kegagalan teknologi, ini adalah kegagalan karakter. Ya. Ini bukan soal kegagalan teknologi, ini kegagalan karakter, teman-teman. Dan itulah sebabnya mengapa syariat ini hadir untuk membenahi manusia-manusianya. Maka mari dalam peristiwa Nuzulul Quran ini kita refleksi. Mungkin yang kita tolak bukan nilai Al-Quran, tetapi cara penyampaian kita yang tidak kontekstual. Mungkin sekali lagi, ya, yang perlu diperbaharui bukan Al-Qurannya yang perlu diperbaharui, teman-teman. Quran itu sudah tetap, sudah final, sudah otentik. Tidak boleh kita perbaharui, kita otak-atik, kita ganti isinya, kita ganti formulanya. Tapi yang justru harus kita perbaharui adalah cara kita memahaminya. Maka di era super canggih ini, teman-teman, jangan sampai kita menjadi generasi yang cerdas secara akal, tetapi rapuh secara makna. Sebab syariat tidak datang untuk mempersulit hidup, tapi syariat datang untuk tetap menjaganya dengan waras. Mari kita jadikan diri kita ini cerdas dan terbimbing dalam cahaya wahyu Al-Quranul Karim. Menjadi modern tanpa kehilangan cahaya petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.